Pak, sekarang Pak Menko, ini kan masalahnya kita anggap udah tenang, udah ketemu semua pihak lah, Pemda, ada menteri-menterinya. Tapi belakangan ada surat ke Presiden, terus Pak Menko bilang bahwa Gubernur cengeng, dan yang di Solo juga jadi segit. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Jadi Bang Karni, posisi kami dari awal, reklamasi itu hal yang lazim di seluruh dunia. Nggak ada yang aneh di situ. Tetapi tentu 3 kepentingan harus diakomodasi. 1, kepentingan negara untuk jaga flood control supaya nggak banjir. Yang kedua, kepentingan supaya lingkungan hidupnya terpelihara. Yang ketiga, kepentingan supaya lalu lintas tradisional tetap bisa lewat. Nah, yang kedua adalah kepentingan nelayan sendiri yang harus diakomodasi. Yang ketiga adalah kepentingan bisnis yang memang mau cari untung. Tetapi jika kita serahkan sepenuhnya reklamasi kepada swasta, ya mereka asal nyari untung jor-joran aja, nggak peduli dengan hal-hal yang lain. Itulah mengapa Presiden minta agar reklamasi ini didrive oleh negara, bukan oleh kepentingan private. Itu yang kami laksanakan. Saya berikan contoh di dalam kasus Pulau CD. Harusnya terpisah 2 pulau ini. Kenapa? Kalau ada banjir, air itu banjir bisa langsung ke laut bebas. Tetapi karena pengembangnya greedy atau alasan teknis, dia sambungkan. Dapat 21 hektar tambahan yang bisa sangat menguntungkan. Tetapi tidak berpikir bahwa ini bisa mengakibatkan risiko terhadap banjir, kapal tidak bisa lewat, yang ketiga biota laut juga terganggu lingkungan hidup. Oleh karena itu pada kunjungan 3 menteri dan gubernur Pak Ahok di sana, kami tanya sama pengembang, karena saya nggak mau bertele-tele di dalam soal teknis. Saya tanya pengembang mau manut negara atau mau ngelawan negara. Kalau mau manut syukur, kalau mau ngelawan negara silahkan tak sikat gitu. Nah ternyata pengembang memutuskan untuk manut negara. Nah kalau manut negara harus bongkar yang sambungan di tengah pulau ini seluas 21 hektar. Harus ada kanal lebih dari 100 meter kira-kira. Ya, 1 kilo lebih, kanalnya lebarnya 104, ke dalamnya harus 80 meter. 8 meter. Nah, memang mahal, tapi mereka nggak rugi, mereka tetap untung dari 2 pulau ini. Iya kan, berkurang keuntungannya karena mereka ngambil resiko, gampang lah cincai tinggal dibayar aja gitu loh. Ya, nah tentu kami bisa proses hukum macam-macam, tapi saya mohon maaf kalau hukum kan dari bawah ke atas bisa cincai juga, ya kan? Jadi kami minta manut atau enggak, kalau enggak manut tak sikat gitu. Nah akhir ternyata manut, mereka mau bongkar. Nah kategori pelanggaran ini kami sebut sebagai pelanggaran sedang. Tetapi ada yang sifatnya pelanggaran berat, yaitu Pulau G. 1, tidak di situ traffic nelayan dekat sekali. Muara Angke, ya kan, pulau lain nggak sedekat itu. Nah nelayan protes karena biasanya mereka dengan gampang parkir di Muara Angke, sekarang mesti muter-muter ngabisin solar. Yang kedua ada pipa gas di bawah situ. Aturan internasional seperti dikatakan Pak Dirjen tadi, 500 meter kiri kanan harus clear, plus ada buffer 1250. Supaya apa? Kalau ada apa-apa, kapal yang di atas memperbaikinya bisa bermanuver dengan bebas. Itu aturan internasional. Kita ada peraturan pemerintahnya. Tetapi ini dipepetin hanya 40 meter. Karena kalau kita ikutin peraturan pemerintah dan aturan internasional, Pulau G memang harus dibongkar semuanya. Yang ketiga, di situ ada power station. Total nanti 9.600 megawatt. Perlu air laut yang clean dan bersih untuk cooling sistemnya. Nah,
dengan terlalu dipepetin ke power station ini, suhu naik, fungsi cooling sistemnya berkurang. Kalau itu terus terjadi dan cukup tinggi, kalau meledak di situ siapa yang tanggung jawab? Gubernur yang disalahkan atau pemerintah yang disalahkan? Ya, itulah kami kategorikan ini pelanggaran berat karena membahayakan lingkungan strategis. Apa lingkungan strategis itu? Satu adalah jalur kapal tradisional. Ada ratusan kapal tradisional yang harus berlabuh di Muara Angke. Yang kedua, ini ada pipa gas yang berbahaya menurut standar internasional. Ya. Dan ini ada surat juga dari PLN yang minta supaya ini direview, dibatalkan jika diperlukan. Yang terakhir adalah risiko untuk cooling system, power itu tadi. Nah, a good public policy, Bung Karni, kebijakan publik harus pertama-tama melindungi kepentingan publik. Kalau ini beresiko membahayakan, ada yang meledak atau apa, pemerintah pasti yang disalahkan. Nah, oleh karena itu kami minta ini dihentikan. Dan Pak Menteri di bawah kami sudah laksanakan. Pak Yonan sudah keluarkan, kan kalau mau nguruk itu mesti pakai kapal. Kapal uruknya udah nggak dikasih izin sama Pak Yonan 2 bulan terakhir. Jadi kalau masih mau nguruk silahkan pakai tangan gitu loh. Ya. Jadi menteri-menteri di bawah kami sudah keluarkan instruksinya dan mereka memiliki kewenangan. Karena mereka itu di bawah undang-undang, mereka memiliki kewenangan, tupoksinya masing-masing, mereka yang ambil tindakan. Tidak perlu presiden ambil tindakan, nggak perlu. Cukup kok ini. Makanya saya bilang jangan cengeng. Katanya jagoan, kok cuma segitu doang gitu. Nah, pada saat ini kita mulai 3 menteri hadir. Dan Pak Gubernur dan para pejabat eselon baru. Saya ingat betul omongan Pak Gubernur Ahok di rapat itu. Kami terima kasih Pak Menko ambil alih kasus reklamasi ini. Ya, karena ini isu panas sekali. Saya yakin Pak Menko lebih senior dari saya, lebih punya pengalaman, pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Yang kedua Pak Gubernur katakan, Ahok orangnya gila. Tapi Pak Menko lebih gila lagi dari Ahok. Jadi apapun keputusan ini kami dukung. Nah begitu rapat pertama kita putuskan untuk moratorium, Gubernur dukung. Waktu Presiden datang dari Tokyo, saya sama Pak Gubernur jemput di Halim. Presiden tanya, gimana Pak Ahok masih diserang nggak soal reklamasi? Waduh. Pak Presiden terima kasih, saya ditolong sama Pak Menko. Semua serangan kepada Pak Menko sekarang. Terima kasih. Lah begitu kami ambil tindakan, yang tentu ada urutan-urutan dan reasonnya, bukan tanpa reason, bahwa ini berbahaya, harus dihentikan. Nah untuk menghentikannya tidak perlu surat-suratan, karena menteri-menteri ini memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk menghentikan. Nah kok tiba-tiba ngeyel, ngotot gitu loh. Ada apa ini? Saya malah jadi bertanya-tanya. Harusnya kan terima kasih. Karena kalau udah terlalu komitmen sama pengembang udah terlalu banyak, apapun alasannya, kan bisa bilang. Saya sih bantu sebagai gubernur, tapi ini udah diambil alih oleh Menko dan 3 menteri, iya kan? Silahkan urusan sama Menko sama 3 menteri gitu loh. Gitu aja kok ribet gitu loh. Nah, jadi ada 3 kategori. 1 pelanggaran berat, kasus Pulau G, yang harus dihentikan karena risiko terhadap lingkungan strategis. Pelanggaran sedang, yang bisa dilakukan koreksi. Yang ketiga, pelanggaran ringan, di mana prosesnya, administrasinya, prosedurnya itu kita perbaiki. Nah, menurut kami ini keputusan yang sudah timbang masak-masak. Tim kami bekerja keras selama 2,5 bulan lagi. Masih 3 bulan lagi ya kira-kira ya. Tugasnya untuk mengevaluasi 13 pulau lainnya. Ini kan baru 4 cuman yang dievaluasi. Nah, yang kedua,
untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi daripada kebijakan dan policy. Supaya di masa depan hal ini tidak terulang lagi. Ya, kita akan rumuskan dari segi regulasi agar supaya tidak ada overlapping lagi di masanya akan datang. Jadi saya mohon maaf, iya kan, gubernur mesti ikut aturan dari menteri-menteri ini. Masing-masing dari mereka punya kewenangan, tupoksinya masing-masing. Tidak usah Menko kok nulis-tulis surat, emang surat cinta atau apa ini? Ya, cukup menteri-menteri teknis di bawah kami yang punya kewenangan untuk menghentikan. Saudara Yonan kirim surat, nggak boleh lagi dikasih izin untuk pengurukan Pulau G. Nggak ada kapal. Lah kalau mau nguruk silahkan pakai tangan gitu loh. Menteri Lingkungan Hidup juga putuskan hal yang sama. Jadi saya ingin membuat clear, jangan masalah yang sebetulnya simple ini dibikin ribet. Ya, dan seperti kata kita rasional sekali kok dalam mengambil keputusan ini. Soal nelayan, kita ingin akomodasi di pulau-pulau ini supaya ada juga perkampungan nelayan. Malah bagus dong buat turisme asal bersih, ada rapi, value-nya dari real estate-nya juga akan naik. Kan biasa itu di seluruh dunia. Tapi jangan bangun pulau-pulau ini sebagai tempat eksklusif. Hanya buat orang super kaya dan lain-lain. Karena kami tidak ingin mengulangi pengalaman Latin Amerika. Bang Karni, di Latin Amerika tuh orang kaya takut sekali sama orang miskin. Saking gapnya luar biasa. Rumahnya dibentengi. Kalau mau jalan keluar, itu pakai mobil anti peluru rata-rata orang kayanya. Dikawal sama tank sama pasukan. Indonesia mau begitu atau apa? Kita ingin proses pengembangan wilayah, termasuk pulau-pulau ini, dilakukan juga integrasi sosial. Dan ada contoh hebat Singapura. Waktu Lee Kuan Yew bebaskan daerah kumuh, bangun perumahan yang bagus, itu lakukan integrasi sosial. Jadi ada kalangan Tionghoanya, ada kalangan India, ada Melayunya, ada turunan bulenya supaya terjadi proses integrasi sosial. Nah, sisa dari tanah itu jadi asetnya pemerintah Singapura, dia lelang. Tidak sekaligus, tapi bertahap. Dan kalau kita lihat, penerimaan paling besar dari pemerintah Singapura adalah di dalam real estate upaya seperti ini. Nah, kita udah kadung semuanya diserahkan sama swasta. Ini juga pelajaran yang sangat berharga. Kita harus desain agar juga terjadi sosial integrasi di pulau-pulau ini. Jangan ini nanti kayak negara di dalam negara. Ya, itu terjadi waktu di Pulau G. Ingat nggak? Ibu Siti kirim anak buahnya buat masuk, nggak bisa karena dikawal. Bayangin, pejabat negara ke sana nggak bisa masuk, ini negara di dalam negara. Sehingga saya waktu itu kesel sekali. Sopo nih yang kuasa di sini? Karena nggak boleh ada negara di dalam negara. Jadi jangan-jangan punya uang terus seenak-enaknya. Terima kasih. Pak Menko, kita kan topiknya ini soal wewenang. Berwenangkah? Tadi berwenangkah menyetop? Tadi Pak Menko bilang bahwa 3 kepentingan. Reklamasi itu perlu, tapi 3 kepentingan di situ. Ada pemerintah, ada swasta, ada rakyat atau nelayan. Yang drive harus pemerintah. Lah sesungguhnya dengan otonominya DKI, yang drive kan pemerintah, diwakili oleh Pemda. Apakah memang, ya artinya wewenangnya Pemda di sini yang nanti kalau soal legal itu kami punya Chief Legal Advisor akan jelaskan, tapi esensinya begini, memang beberapa kemenangan itu diserahkan kepada Pemda. Tapi kalau Pemdanya sendiri melakukan pelanggaran, mengabaikan aturan yang sifatnya nasional, yang basisnya undang-undang, ya harus dihentikan oleh menteri yang bersangkutan. Jadi Pak Menko menganggap Pemdanya pun sudah minimal pembiaran begitu. Iya. Ya siapa sih Bung Karni yang nggak tahu di DKI ini apa sih kagak bisa dibayar? Saya mau tanya. Ya,
dengan menerima sumbangan-sumbangan yang sifatnya off budget. Ini adalah tradisinya Orba di dalam pembiayaan. Ingat nggak zaman Pak Harto dulu kumpulin konglomerat, Jimbaran, suruh nyumbang. Di Bulog ada dana khusus off budget, di Pertamina ada off budget. Yang menentukan hanya presiden, terserah presiden mau apa. Sebagian buat tujuan bagus, yaitu untuk yayasan-yayasan beasiswa, super semar. Tapi sebagian untuk membiayai operasi politik, yayasan dakap. Nah, model pembiayaan ala Orba ini dilakukan kembali di Jakarta. Ini bertentangan dengan good governance. Karena semua penerimaan itu harus masuk negara dulu. Harus dibahas dulu, baru direalokasikan. Ini dibuka tradisi baru, memperdagangkan kebijakan untuk terima sumbangan, walaupun kelihatannya bagus, buat sosial, buat rusun, buat apa. Tapi itu tidak transparan, dan sangat tergantung siapa yang kuasa. Sistem itu, Bung Karni, sehabis Soeharto jatuh, kita ubah. Kami hentikan di Bulog yang off budget system. Karena nggak ada proposal, nggak ada review, nggak ada audit dari dana yang dikumpulkan dari swasta itu. Tapi kita masukkan ke dalam budget sehingga ada review, ada proses, ada audit. Kalau misalnya menteri KKP memperdagangkan kebijakannya untuk ngumpulin uang, puluhan triliun bisa kekumpul, Ibu Susi. Tapi kan kita nggak mau kembali ke sistem pembiayaan off budget yang bertentangan dengan good governance. Yang bertentangan dengan sistem pembiayaan yang transparan. Lah ini kan dihidupkan kembali pola Orba ini. Saya dari dulu musuhnya Orba, Bung Karni, di penjara sama Orba. Ya, saya nggak suka sistem Orba yang nggak beres, kita teruskan. Yang baik kita teruskan. Tapi sistem Orba yang nggak baik kita harus hentikan. Nah, sekarang gubernur bilang dia baru akan berhenti kalau itu keputusannya presiden. Begini deh, jangan setiap kasus bawa-bawa presiden, apalagi kasus yang bermasalah. Kasihan presidennya. Ini kayak orang udah mau tenggelam, pegang kaki siapa aja. Ya, dulu pegang kakinya Ibu Siti ya, seolah-olah semua sudah disetujui oleh Ibu Siti. Ternyata nggak benar. Iya kan? Ibu Siti nggak pernah menyetujui itu. Menteri Lingkungan Hidup. Sekarang kaki presiden diseret-seret terus. Kasihan presiden. Ya kan setiap masalah yang diciptakan sendiri, nyeret presiden. Belajar untuk jantan jadi pemimpin. Terima kasih, Bung Karni. Saya kalau dengar Menko Maritim ini seperti ketemu Gus Dur lagi saya. Ini kayaknya didikan Gus Dur tertanam banget sama Menko kita ini. Kita lihat sejenak pemirsa.